Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di pembelajaran kimia minggu yang ketiga. Minggu ini kita masih akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ya. Minggu lalu kita belajar dengan metode bilangan oksidasi. Minggu ini kita akan belajar tentang metode setengah reaksi. Nah, seperti yang Ibu bilang kemarin, kalau metode setengah reaksi itu kita pecah reaksinya jadi dua reaksi ya. Kita bagi dua reaksinya jadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Seperti itu, kita langsung saja ke langkah-langkah. Langkah-langkahnya, jika dalam suasana asam, yang pertama yaitu pecah reaksi jadi dua reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kemudian samakan jumlah atom-atom yang mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Samakan jumlah atomnya, kemudian samakan jumlah atom oksigen dengan cara menambahkan H2O di ruas yang kekurangan atom oksigen. Kalau dia kekurangan atom oksigen, yang kita tambahkan itu adalah H2O. Kemudian samakan jumlah atom hidrogen dengan cara menambahkan H+ di ruas yang kekurangan atom hidrogen. Kemudian setarakan muatan dengan cara menambahkan elektron pada bagian yang muatannya lebih besar. Nah, jadi kita setarakan muatannya itu, kita cari muatannya seperti kemarin ya, muatan masing-masing ruas. Kemudian pada bagian yang muatannya lebih gede, itu kita harus tambahkan elektron gitu ya. Elektron di sini tuh muatannya berapa? 1 elektron itu 1 sama dengan minus 1. Gitu ya. 1 elektron sama dengan minus 1. Kemudian jumlahkan reaksinya dengan menyamakan dulu elektronnya. Ketika dijumlahkan elektronnya harus hilang. Nah, poin 6 ini mungkin agak sulit ya dipahami secara langsung gini, tapi nanti Ibu akan coba jelaskan dengan contoh soal supaya kalian lebih mudah memahami. Kemudian setarakan jumlah H2O dan H+ gitu ya. Kemudian setarakan jumlah H2O-nya dan H+-nya. Kemudian kalau dalam suasana basah, kalau dalam suasana asam udah sampai tahap yang ketujuh tadi ya, kalau dalam suasana asam. Tapi kalau di dalam suasana basah kita masih lanjut lagi. Nah, kalau udah selesai tahap yang ketujuh, langkah yang harus dilakukan yaitu tiap kali ada H+ dalam reaksi, maka harus dinetralkan dengan menambahkan OH- gitu. Kemudian penambahan OH- dilakukan di kedua ruas dengan jumlah yang sama. Misalkan ruas kanan kamu tambahkan dengan 10 OH-, maka ruas kiri juga harus tambahkan dengan 10 OH- seperti itu. Kemudian kalian setarakan lagi jumlah H2O, baru selesai seperti itu. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2+ diminta dalam suasana asam gitu ya. Oke, langkah yang pertama kita pecah jadi dua reaksi gitu ya. Reaksi yang pertama MnO menjadi MnO4-, reaksi yang kedua PbO2 menjadi Pb2+. Jadi kan bisa tuliskan juga di sini berarti kalau mau tahu ini oksidasi atau reduksi, kalian cari tahu biloxnya ya berarti ya. Kalau di sini 0, biloxnya Mn-nya 0, di sini Mn-nya berapa ini? Minus 2 kali 4, plus 8, plus 7 ya berarti di sini ya. Berarti di sini 0 ke plus 7 jadinya dia adalah oksidasi gitu ya. Bisa kalian tuliskan gitu juga bisa oksidasi, berarti yang di bawah reduksi. Tapi kalau gini aja juga nggak apa-apa gitu ya. MnO jadi MnO4-, terus PbO2 menjadi Pb2+ gitu. Kemudian kalau udah kalian pecah, langkah yang kedua yaitu kita lihat dulu nih apakah semuanya jumlah atomnya udah sama ya. Sebelum kan jangan lihat yang H2O dulu. Kan ini Mn ada 1, ini ada 1 sama ya. Ini Pb-nya juga ada 1, ini ada 1 juga ada sama. Tinggal O-nya nih, kita lihat. O-nya di sini 1, di sini ada 4. Berarti di sini kurang 3. Berarti ditambahkan dengan 3 H2O. Biar O-nya sama-sama 4. Ya, di sini 1, di sini 3, berarti di 4, berarti di sini juga 4 gitu ya. Terus cek di bawah. Cek di bawah PbO2 menjadi Pb2+ gitu ya. Di sini O-nya ada 2, di sini nggak ada, berarti ditambahkan dengan 2 H2O gitu supaya O-nya sama-sama 2 gitu. Oke, kita udah setarakan jumlah O. Kalau udah setarakan jumlah O, setarakan jumlah H+-nya. Nah, tadi di sini ternyata kalau ditambahkan 3 H2O punya 6, jadi punya 6 H+ gitu ya, punya 6H. Sedangkan di sebelah kanan dia nggak punya H+ nih, berarti harus ditambahkan juga 6 H+ supaya sama ya, di sini 6, di sini 6. Di sini harusnya ada tanda plus ya. Kemudian yang di bawah kita cek. Yang di bawah tadi ternyata ruas kanan punya 4H karena kita tambahkan 2H2O. Berarti sebelah ruas kiri ini kita juga harus tambahkan 4H+ gitu ya. Dan kan sudah
Bisa memahami ya sampai sini ya Ibu harap ya. Nah, setelah kita tambahkan H+, langkah selanjutnya yaitu menghitung muatannya gitu ya. Kita hitung muatannya. Kalian abaikan dulu ada elektron-elektron di sini ya. Kan abaikan dulu, sementara ini abaikan dulu. Kita hitung dulu muatannya. Gitu ya, oke. Lihat yang reaksi atas. MnO muatannya berarti 0. 3H2O muatannya juga 0 ya, karena nggak punya muatan ya di sini. Di sini berarti ada 0. Ingat, di sini ada 0. Kemudian lihat yang lihat sebelah kanan. Sebelah kanan MnO4 minus punya muatan minus 1. Kemudian 6H+ punya muatan plus 6. Minus 1 tambah plus 6 berarti ada 5. Plus 5 ya. Di sini plus 5. Di sini 0. Lebih besar yang mana muatannya? Lebih besar yang plus 5. Berarti yang plus 5 ini harus ditambahkan dengan 5 elektron supaya jadinya 0 juga. Sama seperti ruas kiri. Ya, kita setarakan ya. Jadi kita harus biar ini jadinya sama dengan ruas kiri, berarti kita harus tambahkan 5 elektron. Karena 5 elektron ini nilainya adalah minus 5. Plus 5 ditambah minus 5 berarti 0 gitu ya. Sini 0, sini 0. Oke. Kalau sudah kita next yang ke bawah. Lihat yang di bawah. Abaikan dulu 2 elektronnya ya. 4H+ berarti punya muatan plus 4. PbO2 punya muatan 0. Berarti ruas kiri ada sejumlah plus 4 gitu ya muatannya. Kemudian ruas kanan Pb2 plus punya muatan plus 2. 2H2O punya muatan 0. Berarti ruas kanan ini adalah plus 2. Ruas kiri plus 4, ruas kanan plus 2. Berarti muatan yang lebih besar adalah plus 4. Jadi plus 4 ini harus ditambah berapa elektron supaya jadi plus 2. Ditambah 2 elektron. Karena 2 elektron nilainya minus 2. Plus 4 minus 2 plus 2. Di sini juga plus 2. Sama gitu ya. Jadi yang ruas atas ditambahkan 5 elektron di sebelah yang reaksi atas ditambahkan 5 elektron di ruas kanan. Yang reaksi yang di bawah ditambahkan 2 elektron di sebelah ruas kiri. Seperti itu. Kemudian nah, langkah selanjutnya yang poin 6 tadi ya, kita setarakan jumlah elektronnya gitu ya. Di sebelah kanan ini ada 5 elektron, di sebelah kiri sini ada 2 elektron ya. Jadi kalian cek, nah kalau elektronnya ini nggak berseberangan seperti ini, yang satu di ruas kanan, satu di ruas kiri atau sebaliknya, berarti reaksi kalian masih salah karena kita akan menghilangkan elektron ini gitu ya. Nah, kan di sini 5, di sini 2, perhatikan ya. Berarti kita harus cari faktor pengalinya gitu ya. Faktor pengali dari kedua ruas ini. Berapa? 5 dikalikan berapa supaya sama dengan 2 dikalikan berapa, hasilnya sama gitu ya. Berarti kan 5 harus dikalikan 2, berarti harus jadinya 10 elektron ya. Terus 2 dikalikan dengan 5 hasilnya juga 10 elektron, seperti itu. Kalau udah sama-sama 10 nanti, kan bisa coret nih karena ruasnya berseberangan. Yang di bawah ruas kiri, yang di bawah ruas kanan kan bisa kurangi gitu ya. Bisa bagi gitu ya. Jadinya hasilnya 0 seperti itu. Kemudian, nah yang dikalikan 2 ini nggak cuma 5 elektronnya, nah, tapi semua reaksi di sini, semua senyawa di sini harus kalian kalikan 2. Kemudian yang di bawah juga harus kalian kalikan 5 semua reaksi yang di bawah ini. Gitu ya. Nah, jadi kita turunkan sekarang. Berarti yang di atas kalikan 2 ya, berarti 2MnO ditambah ini 3H2O kali 2, 6H2O. Kemudian ini kan ada di sebelah kanan, berarti nanti tulisnya di sebelah kanan ya. Sebelah kiri dulu jadikan satu semuanya. Ini 5 dikali 4H+, berarti 5 kali 4 20H+. Kemudian ini PbO2 dikalikan dengan 5 PbO2. Nah, 2 elektronnya mana? Udah hilang karena 10 ya, udah bisa dibagi sama ini ya. Gitu, sama atas dan bawah bisa dibagi. Kemudian menjadi, kita gantian tuliskan yang di ruas kanan semuanya jadikan 1. Jangan lupa dikalikan dengan tadi ya faktor pengalinya tadi. MnO4 berarti dikali 2, 2MnO4 ditambah 6H+ dikali 2 jadi 12H+, ditambah 5Pb2+ berarti 5Pb2+ di sini ya. Kemudian ditambahkan dengan 5 dikali 2H2O berarti 10H2O. Jadi reaksinya ini semua. 2MnO ditambah 6H2O ditambah 20H+ ditambah 5PbO2 menjadi 2MnO4 ditambah 12H+ ditambah 5Pb2+ ditambah 10H2O, seperti itu. Ini reaksi akhirnya menjadi seperti ini. Kalau kalian cek ini semuanya udah sama. Mn ada 2, Mn ada 2.
O-nya di sini ada 2. Kemudian di sini ada 6, berarti 8. Ini ada 10, berarti 18. Di sini ada 8. Kemudian di sini ada 10, 18. H2-nya ya, di sini berarti ada 12. Sorry, H-nya berarti hanya ada 12. Di sini ada 20, berarti 32. Di sini 12. Di sini 20 ya, 32 juga. Kemudian PB-nya ada 5. Sudah sama ya, berarti sudah setara seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua nih. Yang suasana basah gitu ya. Soalnya yaitu Cl2 ditambah IO3- menjadi Cl- ditambah IO4- gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Langkah yang pertama. Jadi pecah jadi 2 reaksi ya. Reaksi yang atas Cl2 menjadi Cl-, kemudian IO3- menjadi IO4- gitu ya. Yang langkah yang pertama setarakan jumlah atom. Di sini Cl-nya ada 2, di sini ada 1, berarti tambah kalikan 2 ya. Berarti supaya sama-sama 2 Cl-nya. Kemudian di bawah nih, I-nya ada 1 juga ya. Sama, O-nya yang beda ya. Di sini lihat, O-nya di sini 3, di sini O-nya 4. Gimana caranya menyetarakan O ditambahkan dengan H2O? Berarti sisi yang sebelah kiri harus ditambahkan dengan 1 H2O ya, supaya O-nya juga sama-sama 4 gini ya. Sini 4, di sini 4, seperti itu. Kemudian setelah menyetarakan jumlah O-nya, kita setarakan jumlah H+-nya, seperti itu ya. Di sini ada 2H+ ya, di sini 2H+, karena tadi tambahkan H2O berarti saya punya 2H+, sedangkan di kanan tadi nggak punya, berarti kita harus tambahkan juga dengan 2H+ supaya sisi kiri dan sisi kanannya setara gitu ya. Nah, setelah itu kita hitung muatannya nih. Kita hitung muatannya. Setelah udah menyetarakan jumlah atom, udah menyetarakan jumlah hidrogen dan menyetarakan jumlah oksigen, kita cari muatannya gitu ya. Oke, Cl2 di sini punya muatan 0 berarti. 2Cl- punya muatan -2. 0 -2 berarti lebih gede 0. Berarti 0 harus ditambahkan 2 elektron supaya jadi -2 gitu ya. Kemudian ini bawah nih, yang di bawah. IO3- muatannya -1. H2O muatannya 0. Kemudian IO4- muatannya -1. 2H+ muatannya +2. -1 ditambah +2 +1 gitu ya. Di sini -1, di sini +1. +1 supaya kan lebih besar ini +1. +1 supaya hasilnya sama dengan -1 berarti harus ditambahkan 2 elektron, tambahkan -2 gitu ya. 1 dikurang 2 kan -1 seperti itu. Udah sama. Nah, lihat nih, ini elektronnya udah sama ya. Di sini ada 2 elektron, di sini ada 2 elektron juga. Berarti bisa dicoret ya. Bisa dicoret, bisa dibagi, hasilnya sama. Berarti kita tinggal turunkan saja sisanya ya, reaksi yang lain kita turunkan dengan ditambahkan di sini. Kita lihat berarti H2O ditambah IO3- ditambah Cl2 menjadi 2Cl- ditambah IO4- ditambah 2H+ seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, kalau di dalam suasana basah nggak bisa berhenti cuma sampai sini doang. Karena kalau dalam suasana basah kita harus tambahkan OH- di dekat H+ ya gitu ya. Jadi di sini sejumlah H+-nya ya. Kita lihat nih. Di sini punya 2H+ nih. Berarti kita harus tambahkan dengan 2 OH- gitu ya. Tambahkan 2 OH-, sebelah kiri juga harus ditambahkan dengan 2 OH-. Jadinya menjadi H2O tambah IO3- tambah Cl2 tambah 2 OH- menjadi 2 Cl- ditambah IO4- ditambah 2H+ tambah 2 OH- gitu ya. Terus 2H+ dan 2 OH- ini kalau 2H+ tambah 2 OH- bisa akan menjadi 2 H2O gitu. Netral kan, karena netral menjadi 2 H2O seperti itu ya. Jadi reaksi akhirnya ini semua H2O, IO3- Cl2 plus 2 OH- menjadi 2 Cl- IO4- plus 2 H2O gitu. Kan bisa sampai sini aja, ini udah setara. Atau bisa kalian sederhanakan lagi dengan cara kita setarakan jumlah H2O-nya lagi gitu ya. Kan bisa, ini kalian bisa gunakan juga di reaksi sebelumnya yang reaksi asam ya. Karena H2O-nya banyak, kita bisa setarakan. Gimana caranya? Kalau berseberangan gini kan bisa dikurangi nih gitu ya. Jadi kalau di sini cuma 1, di sini cuma ada 2 gitu ya. Kan bisa coret yang sebelah sini, kalian kurangkan dengan H2O yang di sebelah kanan. Gitu ya. Kalian kurangkan gitu ya, supaya di sini berarti habis, H2O-nya di sini tinggal 1 gitu ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini.
Habis kan di sini nggak ada H2O lagi, semuanya udah dikurangkan ke H2O yang sebelah kanan, karena H2O sebelah kanan yang tadi lebih banyak ya 2H2O. Seperti itu. Ini juga boleh, kalau sampai sini lebih bagus, karena kalian ada setarakan H2O-nya juga, gitu. Jadi hasil akhirnya itu IO3- plus Cl2 plus 2OH- menjadi 2Cl- plus IO4- plus H2O. Gitu. Kalau kalian cek ini udah setara. I-nya ada 1 ya. O-nya 3, di sini ada 2, 5, berarti di sini 4, di sini 1, 5 juga. Cl-nya ada 2, sama. H-nya ada 2, di sini juga ada 2, setara, gitu ya. Oke, sekian materi Ibu mengenai penyataan reaksi redoks metode bilangan oksidasi. Kalian akan juga setelah ini kan mengerjakan latihan soal yang seperti akan Ibu berikan. Seperti minggu lalu Ibu akan cek ya kalian udah memahami belum materi yang Ibu berikan gini. Oke, terima kasih. Silakan mengerjakan latihan soal.